Pace ebene para sahabat, pada minggu ini kita akan merayakan Pekan Laudato Si atau Laudato Si Week. Sebagaimana kita ketahui, ensiklik Laudato Si adalah ensiklik pertama yang secara komprehensif membicarakan tentang krisis ekologi yang dihadapi bumi, dan secara tegas menyerukan kepada kita semua untuk mengambil tindakan yang perlu membela dan merawatnya. Pada tahun 2024 ini, Pekan Laudato Si berlangsung mulai pada hari ini, yaitu tanggal 19, tepat pada hari Pentakosta, sampai pada tanggal 26 Mei, itu minggu depan, untuk merayakan ulang tahun ke-9 tahun terbitnya ensiklik Laudato Si, dengan tema umum pada tahun ini yang disusun oleh komunitas Laudato Si internasional, yaitu Seeds of Hope atau benih harapan. Maka selama satu pekan ini akan kita renungkan per hari itu satu tema yang kami susun sendiri. Dan pertama, pada hari ini kita akan berbicara tentang pertobatan ekologis. Para sahabat, isu tentang lingkungan saat ini menjadi hal yang sangat hangat. Itu mulai dari terjadinya pemanasan global, bahkan sekarang sudah lebih dari pemanasan global, tetapi sudah global boiling atau sudah pada tingkat mendidih. Suhu di bumi terus meningkat dan dampaknya itu dapat kita rasakan. Maka atas kejadian-kejadian yang kita alami, yang kita lihat selama ini, apakah mungkin kita bertanya, mengapa terjadi itu? Lalu siapa pelakunya? Jawabannya adalah kita sendiri sebenarnya. Manusia yang melakukan itu. Kita yang hidup di bumi ini. Kita sendiri yang merusak. Walaupun kita tahu bahwa sampai saat ini masih hanya bumi kita ini yang bisa ditempati secara layak. Ke bulan mungkin orang berkunjung, tetapi untuk tinggal belum. Maka bagaimana jika bumi ini rusak? Kemana kita akan pergi? Lalu bumi yang bagaimana akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Apakah kita peduli? Apakah saya peduli? Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Nah, ketidakpedulian manusia pada alam ini akan menimbulkan dosa ekologis. Nah, ketidakpedulian. Kalau saya tidak peduli, maka saya sudah berdosa ekologis. Maka perlu pertobatan ekologis. Apa itu pertobatan ekologis? Pertobatan ini mencakup pengakuan dan penyesalan atas kesalahan atau tindakan yang merugikan lingkungan yang telah saya lakukan di masa lalu, serta berkomitmen untuk melakukan perubahan positif di masa yang akan datang. Secara singkat, pertobatan ekologis itu pertobatan manusia dalam kaitannya dengan lingkungannya, dalam lingkungan. Maka pertobatan dari dosa ekologis berarti menjadi peduli dengan lingkungan. Nah, selama ini tidak peduli menjadi peduli. Itulah bentuk atau itulah pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis ini dapat dilakukan secara personal, juga dapat dilakukan secara komunitas, juga struktural melalui kebijakan pemerintah. Dan pertobatan atau wujud pertobatan ekologis ini bisa berupa misalnya pengurangan konsumsi, termasuk pengurangan konsumsi energi listrik, pengurangan konsumsi air kalau tidak diperlukan, tidak usah dibuang-buang, sumber daya alam lainnya. Kemudian hal yang sangat kecil itu dan sudah banyak dilakukan orang itu membawa tumbler atau tempat air minum jika keluar, supaya tidak perlu nanti di luar membeli botol aqua yang kemasannya pasti akan dibuang menjadi sampah. Lalu pengurangan limbah, mendaur ulang itu perlu juga pengomposan. Kita komposkanlah dengan baik. Kita gunakan nanti hasilnya ke pekarangan. Pengurangan barang-barang sekali pakai. Pemilihan transportasi yang ramah lingkungan itu juga bentuk pertobatan ekologis. Pelestarian alam itu baik dilakukan oleh komunitas ataupun pemerintah. Pembersihan lingkungan, penanaman pohon. Lalu pendidikan dan kesadaran lingkungan atau kampanye melalui media sosial tentang lingkungan
mengajak orang, ayo berbuat sesuatu, atau kita lakukan sesuatu, kita tunjukkan, ayo mari bersama-sama. Itu satu wujud atau bentuk pertobatan ekologis. Nah, pertobatan atau wujud pertobatan ekologis ini dapat bervariasi tergantung pada kapasitas dan situasi kita, individu atau kelompok. Namun yang terpenting adalah kesadaran akan pentingnya perubahan perilaku. Sebelum saya tidak peduli, tapi sekarang saya sudah mulai berpikir dan saya mulai bertindak dalam hal-hal kecil. Maka misalnya kita perlu bertanya pada diri kita, berapa banyak polusi, kerusakan yang sudah saya lakukan selama ini, atau selama 1 minggu ini, atau selama hari ini. Lalu kemudian sumbangan apa yang sudah saya lakukan selama 1 minggu ini, selama 1 hari ini sebagai bentuk pertobatan ekologis. Dapat kita buat sebagai mengukur bagaimana perubahan perilaku kita, pertobatan kita. Itu dapat kita lihat. Persahabat, ada kutipan yang sudah saya sebut tadi. Bumi akan tetap ada tanpa manusia. Itu benar itu. Tetapi manusia tanpa bumi yang layak akan hidup dalam penderitaan. Salam Pace Ebene.